Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Misbah Munirah, Muhammad Iskandar, Maulidia Salsabila, Muhammad Rifki Maulana, ingin mempresentasikan materi Turuq Ta'lim Al-Arabiyah dengan judul Metode Pembelajaran Aktif. Pengertian: konsep pembelajaran aktif adalah filosofi pendidikan yang bergantung pada kepositifan peserta didik dalam situasi pendidikan dan bertujuan untuk mengaktifkan peran peserta didik melalui pekerjaan, penelitian dan eksperimen, ketergantungan peserta didik pada dirinya sendiri dalam memperoleh informasi, memperoleh keterampilan, dan membentuk nilai-nilai dan norma. Tidak didasarkan pada hafalan dan pembelajaran saja, melainkan pada pengembangan pemikiran dan kemampuan untuk memecahkan masalah kolektif atau secara bersama-sama, pembelajaran dan kerjasama. Matthew berpendapat bahwa pembelajaran aktif adalah metode di mana siswa itu terlibat dalam berbagai kegiatan kelas, daripada menjadi individu pasif yang memenuhi informasi dari orang lain, karena pembelajaran aktif mendorong partisipasi siswa dalam berinteraksi dengan mengerjakan tugas kelompok untuk diskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan. Felder dan Brand mendefinisikan sebagai pembelajaran yang berarti secara langsung dan aktif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan di sini ia berfokus pada peserta didik yang bekerja dalam berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam kelas. Bahwa pekerjaan peserta didik bukanlah terbatas pada menerima informasi verbal dan visual, tetapi menerima, berbagi, berpikir, dan berinovasi. Sejarah dari metode pembelajaran aktif adalah istilah umum untuk sekelompok metode pengajaran yang berfokus pada penempatan tanggung jawab belajar pada peserta didik atau siswa. Istilah ini menyebar pada tahun 1980-an, tetapi menjadi populer pada tahun 1990-an. Karena laporan Bonwell dan Eisen kepada American Higher Education Studies Association pada tahun 1991 yang menyajikan berbagai metode untuk mendorong penerapan pembelajaran aktif. Meyer menganggap pembelajaran aktif sebagai prinsip yang muncul dari teori pembelajaran eksplorasi sebelumnya. Selanjutnya, tujuan. Tujuan terpenting dari pembelajaran aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong siswa untuk memperoleh banyak keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, mendorong siswa untuk membaca secara kritis. Yang ketiga, mendorong kegiatan pendidikan yang sesuai bagi peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan yang dipublikasikan. Yang keempat, mendukung kepercayaan dari peserta didik terhadap berbagai bidang ilmu. Yang kelima, membantu peserta didik menemukan masalah penting. Yang keenam, meningkatkan karya kreatif siswa dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara kreatif. Yang ketujuh, penguasaan siswa atas pengetahuan, keterampilan, dan tren yang diinginkan. Selanjutnya, prinsip. Prinsip dasar metode ini yaitu dengan cara mengaitkan materi pendidikan dengan realitas, gagasan, atau perasaan yang sesuai dengan aktivitas sehari-harinya, baik dari kehidupan rumah tangga dan sosial, musik, seni dan perjalanan, maupun akademisi. Setelah adanya relasi tersebut, guru dapat membawa kecenderungan siswanya pada kehidupan duniawinya dan memberikan pemahaman terkait dengan dunia tersebut. Di sini, guru memperkenalkan kosakata baru, gaya, sintaksis, simbol, dan lainnya. Selanjutnya, kelebihan dari metode ini antara lain meningkatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan.
mendorong siswa untuk memiliki produksi yang banyak dan beragam, mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan meneliti. Murid mengikuti arahan yang diberikan oleh guru, mengembangkan sikap dan nilai positif, membantu untuk menciptakan interaksi positif di antara para pelajar, meningkatkan semangat tanggung jawab dan asas individu. Terakhir, mempromosikan persaingan positif di antara siswa. Selanjutnya, kekurangan dari metode ini adalah metode pembelajaran aktif membutuhkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan lancar, yang menjadi kendala bagi guru dalam menentukan cara yang menghibur dan menyenangkan untuk menghindari siswa yang bosan dalam menghabiskan banyak waktunya. Selanjutnya, jumlah materi di dalam kuliah mungkin kecil, yang memerlukan lebih banyak aktivitas, dan mungkin menjadi masalah bagi upaya guru yang terus-menerus. Dan terakhir adalah siswa mungkin terganggu jika sesi tidak diatur dengan benar dan matang. Mungkin membutuhkan memori yang kuat untuk menyimpan informasi dan pengulangan yang konstan untuk mengingatnya. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran aktif yaitu alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Karakteristik metode aktif ini yaitu demokrasi dalam mengajar, kepuasan siswa, peningkatan dalam penguasaan suatu keterampilan atau materi yang diajarkan, kemampuan guru merumuskan hasil belajar siswa dengan teori, model, dan lain-lain. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.